Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meliadora Maulay. Saya dari Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengapa kualitas SDM di Indonesia itu rendah dan kira-kira faktor apa aja nih yang menjadi penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah sumber daya manusia dan organisasi. Sebelum masuk ke topik nih, kita harus mengetahui dulu apa sih itu SDM atau apa sih itu sumber daya manusia. Nah, menurut Mutiara S. Panggabean, sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu proses yang terdiri dari pengelolaan, perencanaan, kepemimpinan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, pengadaan, evaluasi pekerjaan, pengembangan, promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja dalam rangka memperoleh tujuan yang ditentukan. Nah, sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting nih dalam pembangunan suatu negara. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan suatu negara. Namun, gengs, di Indonesia kualitas SDM-nya itu masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi, menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dari 274 juta manusia di Indonesia, ternyata gengs, ada nih 30% penduduk yang SDM-nya di bawah rata-rata. Nah, berarti ada sekitar 82,2 juta orang memiliki SDM yang rendah. Nah, kira-kira faktor apa aja ya yang membuat kualitas SDM di Indonesia nih di bawah rata-rata? Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya atau faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Yang pertama ada kurang meratanya pendidikan yang layak, kurangnya makanan bergizi sehingga menyebabkan banyak nih anak-anak di Indonesia yang stunting. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dapat menyebabkan banyak yang gak sekolah atau kurang mampu dalam banyak orang tua yang kurang mampu dalam menyekolahkan atau membiayai sekolah anaknya, sehingga hal ini dapat menyebabkan makin banyaknya anak-anak di Indonesia yang putus sekolah atau sama sekali tidak pernah mengenal sekolah, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas atau pengetahuan anak-anak di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kurangnya perhatian pemerintah. Nah, dan selanjutnya ada keterbatasan guru yang terampil, sarana dan prasarana yang kurang memadai, rendahnya mutu pendidikan, dan budaya literasi yang sangat rendah. Budaya literasi yang sangat rendah ini dapat mengakibatkan minimnya pengetahuan kita mengenai hal-hal baru atau minimnya pengetahuan kita tentang sesuatu hal baru gitu. Selain daripada itu, rendahnya tingkat kesehatan juga dapat menjadi faktor penyebab rendahnya kualitas SDM di Indonesia. Yang selanjutnya ada minimnya peluang kerja. Namun, selain daripada faktor yang saya sebutkan tadi, ada juga nih faktor dari diri kita sendiri yang mengakibatkan kualitas SDM kita rendah, yaitu rasa malas atau rasa ingin tahu kita tentang hal baru itu sangat rendah, gengs. Selain daripada itu, menurut saya faktor teknologi yang semakin berkembang ini juga dapat menjadi pemicu minimnya atau rendahnya SDM di Indonesia. Mengapa, gengs? Semakin berkembangnya teknologi, nah harusnya kan ini dapat menjadi pemicu nih agar SDM kita dapat semakin meningkat atau dapat lebih berkembang dari yang sebelum-sebelumnya. Namun
banyak di antara kita yang menyalahgunakan teknologi yang semakin berkembang. Misalnya banyak anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal atau lebih memilih main game atau semacamnya. Nah, dengan waktu kita yang lebih banyak main game dapat meningkatkan rasa malas kita semakin tinggi nih guys, semakin malas untuk mencari hal baru, semakin gak mood untuk gimana ya, semakin susah untuk menemukan hal baru. Nah, kira-kira solusi apa aja ya yang atau solusi atau cara apa aja nih yang dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia? Yang pertama ada menyediakan peluang atau pengalaman kerja. Yang kedua, menyediakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan. Yang keempat, adanya nih upaya pemerintah membuka sekolah gratis dan peningkatan gedung sekolah. Yang selanjutnya, adanya pelatihan guru-guru terampil. Kira-kira itu saja yang saya jelaskan atau yang itu saja yang saya ketahui mengenai mengapa kualitas SDM di Indonesia rendah dan faktor penyebab kualitas SDM di Indonesia sangat rendah. Terima kasih.